Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Ya bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita melanjutkan niatan kita untuk belajar ilmu waris dan pada malam hari ini kami memberikan ya dalam bentuk talkshow. Kafa Waris Center memberikan banyak program pembelajaran dan ada yang berbayar dan juga ada yang gratis seperti pada malam hari ini salah satunya. Tak lupa salawat beri salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang ya, akan berdiskusi juga, akan tanya jawab lebih kepada apa yang saat ini banyak yang dibutuhkan oleh umat muslim, namun sayangnya tidak semua yang mau ya betul-betul mendapatkan ilmunya. Nah, inilah yang membuat kami dari Kapawari Center membuat satu program baik itu seminar, training dan juga mengajak ya pada malam hari ini siapa saja kami buka ini kesempatan untuk ikut dan bahkan ini free ya, tidak berbayar, gratis. Namun memang inilah yang kita lihat ya, sebanyak itu umat muslim saat dia tidak mengalami mungkin sedang kondisinya biasa-biasa saja atau tidak ada berhubungan dengan waris, mereka memang tidak mau langsung terlibat atau ikut dalam belajar, dalam talk show seperti malam hari ini, ada agenda-agenda waris. Ya, inilah yang menjadi PR kita bersama semuanya sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan hanya kami ya, tapi kamilah yang memfasilitasi. Nah, kami dari Kapabari Center insya Allah akan memfasilitasi rutin, insya Allah setiap bulan itu ada konsultasi waris secara umum dan gratis juga via Zoom. Nah, maka kami di sini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu juga bisa ikut andil terlibat ya. Bagaimana agar ikut siar waris bersama Kafah Waris Center. Nah, pada malam hari ini ya undangan sudah banyak dikirimkan. Alhamdulillah Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih yang akan ikut mendapatkan pembelajaran pada malam hari ini tentunya. Nah, padahal temanya yang kita angkat itu tema yang betul-betul sangat penting ya di mana ya saat ini kalau kita lihat masyarakat itu kalau ketika ada yang meninggal maka otomatis keluarga langsung membicarakan harta. Harta yang harus atau yang mau dibagi-bagikan kepada ahli waris. Nah, harta yang dibagikan inilah yang menjadi catatan penting kami menemukan beberapa case atau kasus di lapangan ketika ada mayit yang meninggal maka ahli waris langsung membagikan hartanya. Padahal kita tidak bisa semerta-merta langsung membagikan harta yang nampak di depan mata. Makanya dalam talkshow pada malam hari ini kita bawakan dengan tema perhatikan ini sebelum bagi harta waris. Nah, inilah yang mau kita angkat. Inilah yang kita cari tahu sama-sama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai untuk acara kita pada malam hari ini bersama-sama kita bacakan basmalah dan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Amin. an'amta 'alaihim. Alhamdulillah di sini sudah hadir juga Ustadz yang akan membantu kita dalam mendapatkan jawaban-jawaban yang akan kita lontarkan. Bapak Ibu, siapkan pertanyaannya ya. Karena bisa jadi kita selama ini punya kesalahan juga, kesalahan yang sama dengan orang-orang yang kami jumpai ketika mereka menemukan adanya keluarga yang meninggal, maka harta langsung dibagikan. Padahal ada ternyata yang harus diperhatikan. Nah, inilah dia. Kita akan langsung tanyakan kepada Ustadz ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Soalnya Apa jelas kabar ya. Ustadz? Sehat Ustadz?
Alhamdulillah sehat, Pak Rahmat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah Ustadz Yusron sudah hadir bersama kita dan kami dari Kafawari Center ya akan memberikan ya beberapa hal yang tentunya ini penting bagi kita dan insya Allah Ustadz Yusron akan membantu menjawab. Nah, karena saya sendiri juga ya sebagai seorang praktisi dari training dan lainnya itu membuat hal-hal ini penting saya rasakan untuk dibagikan. Makanya pada malam hari ini kita coba tanya sama Ustadz. Nah, saya akan membuka, nanti Bapak Ibu boleh bantu juga menanyakan yang seputaran ini dulu ya, yang penting dulu. Karena kalau mengenai kasus waris, itu sebenarnya Bapak Ibu, kami ada forum khususnya untuk diselesaikan dalam Zoom meeting setiap bulannya di pekan pertama, insya Allah di awal bulan. Nah, hari ini kita khusus untuk mempelajari nih, apa saja sebenarnya yang penting. Ya, karena eh, kami angkat ini karena memang banyaknya kebutuhan saat ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita akan eh, mulai ya. Ustadz Yusron, kita langsung saja Ustadz Ya, ya. Sudah ready ya Ustadz ya? silakan. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti tema kita pada malam hari ini, di mana kita talk show, kita berbincang-bincang tentang waris. Nah, saya mendapatkan tema ini langsung dari Ustadz. Jadi Ustadz menyatakan, perhatikan ini. Nah, kan bingung ya, perhatikan ini. Nah, tapi apa diperhatikan? Sebelum bagi harta waris. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum bagi harta waris, ada yang harus diperhatikan. Nah, inilah. Jadi saya juga mendapatkan jawabannya sama seperti Bapak Ibu kita kita ungkit ya, kita cari jawabannya di sini ya. Oke Ustadz, Iya, jadi benar. pertanyaan pertama Ustadz dari kami ya di sini ketika Ustadz katakan perhatikan ini sebelum bagi harta waris. Nah, sebenarnya perhatikan ininya itu apa itu Ustadz? Boleh Ustadz bagikan informasinya, ilmunya biar kita sama-sama mengetahui yang ada di sini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi eh, pertanyaan ini memang sengaja kita menjumpai, menemukan ada masyarakat yang langsung membagi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya kepada saudara-saudaranya ya, kepada ahli waris. Nah, padahal eh, harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu tidak boleh langsung dibagi ya sebelum kita lakukan beberapa kewajiban ya. Nah, kalau kita buka kitab-kitab fikih ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan tentu saja dulu adalah mendata harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Nah, kenapa? Karena harta peninggalan itu kalau dalam bahasa ilmu faraid disebut sebagai tirkah, ya, tirkah. Nah, tirkah. Jadi asal katanya tarokah, apa yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, selain mendata semua harta yang ditinggalkan oleh mayit, katakanlah ada harta bergeraknya ya, misalnya ada uang ya, ada emas, kemudian termasuk harta yang tidak bergerak, misalnya ada tanah, ada rumah, mungkin ada kebun, katakanlah ada ruko, nah itu juga didata. Kemudian juga boleh jadi almarhum orang tua kita atau mungkin mayit yang mau kita bagikan harta waris itu memiliki harta yang masih ada pada orang lain. Kita sebut sebagai hak finansial. Nah, apa itu contohnya misalnya piutang. Ya, jadi semasa hidupnya orang tua kita ada orang yang datang meminjam uang ya dan belum sempat dilunasi sampai wafatnya orang tua kita. Nah, itu sebenarnya dimasuk juga ke dalam harta peninggalan, tapi masih ada pada orang lain. Maka disebut sebagai hak finansial. Nah, semua harta-harta ini itu kita data, ya. Kita data, lalu kalau memungkinkan kita lakukan apresial. Apa itu penilaian? Penilaian terhadap nilai daripada aset yang ditinggalkan orang tua. Nah, kemudian setelah itu ya tentu saja, nah ini belum boleh dibagi nih ya, belum boleh dibagi kepada ahli waris ya.
ada kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut ya. Iya, iya, Nah, iya. apa kewajibannya ya? Nah, gimana nih? Nah, kewajibannya itu ada beberapa kan kalau kita ini kan mulai Iya, iya, dari iya. eh, hmm, mulai dari katakanlah mengurusi jenazah ya, kemudian membayarkan utang-utangnya, lalu kemudian utang itu baik utang kepada Allah ya, katakanlah ada zakat harta yang belum dibayarkan, ada nazar yang belum ditunaikan, kemudian termasuk kalau ada wasiat ya, wasiat daripada orang tua terhadap wasiatnya itu menyebut wasiat harta tentunya. Nah, itu juga harus ditunaikan. Nah, setelah ini semua ditunaikan, barulah sisanya itu kita bagi sebagai harta waris. Nah, gitu, Pak Rahmat. Oke, jadi eh, tidak boleh langsung dibagikan, Ustadz ya. Iya, betul. Karena boleh Jadi, jadi ya tadi itu kewajibannya ya. belum ditunaikan. Gitu. Jadi kewajiban-kewajiban itu berarti harus didahulukan dulu sebelum dibagi, harusnya gitu ya. Karena Iya, banyak wajib. orang kan Iya. tidak langsung dibagi dulu, nanti kewajiban kalau ada diselesaikan. Yang paling penting kewajiban yang mana tuh, Ustaz? Untuk ini. Ya, yang paling penting tentu saja adalah didahulukan dulu ya mengurusi jenazahnya, ya kan. Jadi paling paling utama itu adalah kita mengambil dari harta yang ditinggalkan oleh mayit untuk mengurusi jenazahnya. Nah, tetapi kalau di beberapa tempat termasuk di katakanlah di Medan dan sekitarnya itu kan ada istilahnya itu serikat tolong menolong yang kadang biayanya itu di cover. Meskipun mungkin tidak 100% ya, tapi setidaknya ada sebagian dari eh, paguyuban gitu ya, perkumpulan. Tapi kalau tidak, maka diambil dari hartanya mayit. Nah, itu yang didahulukan dulu ya. Kemudian setelah itu baru utang. Nah, utang. Memang kalau kita baca Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 11 disebutkan mimba diwasiatin audain. Jadi setelah ditunaikan wasiat dan hutang. Di Al-Quran didahulukan wasiat baru hutang ya. Tetapi Nabi mencontohkan utang dulu didahulukan. Nanti itu panjang penjelasannya para ulama itu menunjukkan bahwa wasiat itu juga penting untuk ditunaikan. Nah, tetapi utang dulu ya, utang dulu. Nah, bagaimana kalau berkumpul antara utang kepada Allah dan utang kepada manusia? Nah, kalau kita baca kitab Al-Fiqh uh, uh, Fikul Mutamat fil Fikih Syafi'i ya, dari Al-Mutamat fil Fikih Syafi'i. Di situ dijelaskan bahwa kalau ada utang kepada Allah, kemudian ada utang kepada manusia ya. Utang kepada Allah itu misalnya si mayit memiliki harta yang jumlahnya itu sudah masuk nisab zakat. Jadi dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Artinya di tahun kematiannya dia belum mengeluarkan zakat harta ya. Nah, itu berarti dia ada utang tuh ya kepada Allah untuk mengeluarkan zakat harta dari hartanya. Eh, Termasuk nazar ya. Ada nazar juga mungkin yang harus ditunaikan. Nah, ini didahulukan ya, didahulukan utang kepada Allah, baru kemudian kalau masih ada sisanya lagi nanti baru ditunaikan utang kepada manusia. Ya, seperti itu. Nanti setelah itu baru kemudian urutan berikutnya barulah wasiat. Setelah wasiat ditunaikan, sisanya baru eh, dibagikan sebagai waris. Nah gitu, Pak Rahmat. Oke, jadi utang itu termasuk yang penting ya, Ustaz ya. Tapi utang Ya, ini sangat kan penting. ada yang sering dijumpai juga. Tidak semua yang tahu utangnya si Maid. Nah, kalau seperti ini bagaimana Ustaz? Ahli waris apakah menahan hartanya atau memang harus tetap dibagikan? Ya, mungkin ada utang-utang yang selama ini si Maid atau dari yang keluarga yang meninggal tersebut tidak pernah bercerita kepada keluarganya. Ya, baik itu ke istri mungkin, ke anak. Sehingga utangnya itu ternyata ya lumayan juga besar. Nah, itu bagaimana ketika nanti Iya, betul. terjadi pembagian warisnya atau bagaimana baiknya? Nah, itu Ustaz. Ya, jadi di dalam hadis kan disebutkan nafsul mukmini mu'allaqatun bidaini. Jadi
apa namanya eh, ruhnya seorang mukmin itu ketika wafat mu'allaqah. Jadi menggantung ya, atau bergantung dengan utangnya ya sampai kemudian utangnya itu dibayarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa utang itu harus disegerakan. Oleh karena itu maka memang kita itu disunahkan bahkan diwajibkan ya itu untuk mencatat ya mencatat utang yang ada pada orang lain. Bahkan kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, di situ ada bab tentang adabun naum, adab-adab kalau kita mau tidur. Nah, di situ dijelaskan bahwa sebelum kita tidur itu hendaknya watakunu wasiyatuka. Jadi hendaknya wasiat kita itu sudah tertuliskan ya, dan kita simpan di bawah bantal ya tak 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 taruh sika. Jadi kita taruh di bawah kepala kita atau di bawah bantal kita. Nah, itu di zamannya Imam Ghazali ya kan belum ada laptop atau belum ada komputer. Nah, kalau sekarang ada laptop atau komputer mungkin bisa kita catat atau mungkin di buku ya, di buku catatan yang mungkin kita siapkan khusus mencatat tentang eh, muamalah yang belum selesai seperti utang tadi. Itu kita catatkan. Itu ketika kita masih hidup. Makanya memang ini yang perlu semacam perencanaan ya, perencanaan daripada pemilik harta terhadap aset yang dimiliki. Maka itu kemudian dicatat utang-utangnya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau sudah terlanjur meninggal orang tuanya? Maka dalam Islam itu diumumkan, ya, diumumkan. Jadi ahli waris itu mengumumkan. Diumumkannya kemana? Kira-kira kemana dulu almarhum orang tuanya itu pernah berhubungan, ya. Mungkin berhubungan dengan tetangga sekitar, maka diumumkan di tetangga sekitar. Lalu mungkin di tempat pekerjaannya dulu, ya, diumumkan ke tempat pekerjaannya. Lalu kira-kira rekan bisnisnya almarhum dulu siapa aja. Nah, itu juga kita umumkan semua. Lalu eh, apa namanya? Mungkin kalau almarhum orang tua mungkin punya akun Facebook atau akun media sosial, buat di situ pengumuman ya kan kalau misalnya ada yang eh, apa namanya utang kepada almarhum mohon segera dihubungi ya. Kan itu tadi menyangkut tentang keselamatannya di akhirat supaya kemudian segera diselesaikan. Nah, itu ketika sudah terlanjur wafat. Nah, kalau masih hidup ya, masih hidup yang sekarang ini tentunya kita semua yang hadir di sini, nah disitulah perlunya kita itu membuat catatan ya, catatan terhadap eh, mungkin kita punya utang yang belum selesai. Ya. Kita tulis di sebuah buku mungkin yang nanti kita pesankan aja kepada pasangan kita atau kepada anak kita, sampaikan aja nanti kalau misalnya ayah atau ibu nanti wafat, nanti tolong lihat catatan itu ya. Kalau belum selesai, mungkin kalau sekalian ditunjukkan mungkin ya nggak enak ya ke anak atau ke apa. Kalau mau ditunjukkan, oh, masa si ayah punya utang sekian. Jadi lebih bagus berusaha untuk diselesaikan. Tapi kalau misalnya andai kan tidak selesai, nanti anak itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, gitu, Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dapat pembelajaran bagus dari sini ya. Ya, memang kita belajar tentang waris nih, tapi tentang utang ternyata juga penting. Jadi pelajaran pentingnya tadi ya kalau saya tangkap, kita itu ya selagi masih hidup, maka buatlah catatan-catatan penting tentang utang. Utang kepada siapa, dengan siapa, berapa besarnya, itu penting. Nah, itu sudah diwasiatkan juga, waktu sudah diajarkan juga ya sebelumnya ternyata, ya kalau bisa dicatat, ditaruh di bawah bantal gitu ya. Nah, sekarang jarang yang melakukannya, membuat orang yang ditinggalkan kebingungan. Memang kalau kita lihat ya, setiap adanya pemakaman atau ketika ada yang meninggal, maka keluarga akan bertanya ya sebelum Mengumumkan ya dibawa ke biasanya. masjid. Nah, bertanya ya tadi ya, tapi Iya, itu iya. kalau dilihat Yang kebanyakan mendengar. formalitas jadinya ya kepada Bapak Ibu jika ada ya almarhum yang berutang ya ada terkait dengan Bapak Ibu maka silakan datangi kami. Nah, sementara nggak mendatangi si ahli warisnya. Nah,
Terus kira-kira kalau hal seperti itu, utang-utangnya bagaimana Ustadz? Belum selesai juga dianggap ya? Ya itulah Seperti makanya tadi itu. harus berupaya semaksimal mungkin. Jadi kan yang paling tahu utangnya itu adalah si pemilik tentunya ya, pemilik utang. Maka memang sebaiknya mumpung masih hidup seperti tadi disebutkan, kalau kita baca kitab Al-Mu'tamad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, bahkan kalau kemudian itu menyangkut hak orang yang cuman kita yang tahu, maka itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya untuk dicatat, ya. Untuk kemudian dicatat, dituliskan di sebuah kertas atau buku, lalu kemudian kita tinggalkan semacam pesan atau wasiat kepada anak bahwa nanti kalau saya meninggal tolong dibuka buku itu, ya. Itu ada mungkin catatan yang belum selesai, itulah yang harus diselesaikan. Nah, itu paling bagus menurut saya, ketimbang yang kedua yaitu menunggu orang lain datang mengaku. Nah, kalau orang lain datang mengaku kan pasti ahli waris juga akan nanya gimana buktinya, misalnya kan apa bukti transaksinya, ada nggak kwitansi. Sementara orang tua dulu boleh jadi ya utangnya itu karena faktor pertemanan yang itu saling percaya. Nah, kalau seperti itu memang yang datang pun juga bingung juga misalnya kan kalau mau menghadirkan buktinya misalnya. Apalagi kalau tidak ditransfer ya. Kalau ditransfer mungkin masih ada bukti transaksi catatan banknya kan. Tapi kalau misalnya dikasih langsung, nah itu yang agak sulit. Sehingga kalau catatan itu tersedia oleh yang memiliki harta sendiri, nah itu yang paling valid tentunya kan. Karena istilahnya itu semacam pengakuan ya, pengakuan dari yang berutang sendiri. Nah gitu, Pak. Oke, baik. Jadi dari penyampaian Ustadz tadi, beberapa yang perlu diperhatikan, berarti ada yang harus diselesaikan kalau untuk jawaban mengenai apa kesiapan yang harus disiapkan oleh untuk mayat meninggal itu biasanya memang ada yang dibantu oleh STM setempat dan lainnya. Dan kalau kalau untuk utang, nah itu mungkin catatan penting tuh. Nah, utang itu menjadi poin eh, yang catatan. Jadi Bapak Ibu, ini bagi kita perlu jadi pelajaran ya, perlu dibuat catatan-catatan penting. Nah, mungkin untuk Ustadz, selain utang, apalagi Ustadz yang harus kita siapkan menjadi catatan penting bagi ahli waris? Mungkin kita kan bukan merencanakan ya, tapi mengetahui ketika meninggal nanti inilah yang harus disiapkan, ini harus diselesaikan. Seperti itu Ustadz. Kira-kira apalagi Ustadz yang penting Ya, selain utang? ya selain utang, nah tentu saja adalah tadi kan kita sudah bahas bahwa di awal itu yang harus dilakukan adalah pendataan harta ya, pendataan harta. Nah, eh, ini pengalaman juga ya, pengalaman membantu menyelesaikan pembagian waris di masyarakat. Seringkali orang yang wafat itu tanda kutip ya, tanda kutip meninggalkan masalah dan teka-teki buat ahli waris. Nah, apa masalah dan teka-teki? Itu adalah menyangkut kepemilikan hartanya. Nah, kadang harta yang ditinggalkan itu eh, ada yang katakanlah bercampur ya, bercampur kepemilikannya dengan orang lain, baik dengan istrinya maupun dengan kalau yang laki-laki ya meninggal ataupun mungkin dengan temannya ya, teman. Mungkin dia ada membeli aset rumah atau apa itu barengan dengan temannya. Lalu kontribusi dia berapa persen dalam eh, pemilikan tersebut. Dan juga harusnya kalau memang ada yang seperti ini, itu kan akan nanti ketika dia wafat akan merepotkan ahli waris untuk kemudian mengetahui sebenarnya berapa persen bagian orang tua. Nah, ini juga harus diperjelas catatannya seperti itu. Nah, kalau katakanlah ada yang disertifikatkan tapi pakai nama orang lain. Nah, ini juga banyak masalah ya. Saya jumpai juga di lapangan. Jadi ada orang yang wafat ya. Nah, ketika dia hidup, dia sudah membeli banyak aset ya, mungkin tanah. Nah, tapi kalau boleh jadi dia ingin menghindari pajak mungkin ya, pajak progresif. Lalu sebagian daripada asetnya itu
dia pinjem pinjem nama orang ya, KTP orang untuk kemudian diatasnamakan untuk atas nama untuk surat-suratnya lah seperti itu. Nah, dan belum sempat itu disampaikan ke keluarganya bahwa ini hanya atas nama saja. Bahkan di kasus yang lain juga ini pernah saya temui juga, itu yang dia pakai itu adalah salah satu anak sertifikat beberapa tanah yang dia beli. Ketika dia wafat, anak yang dipakai namanya itu mengklaim bahwa sudah diberikan untuk orang tuanya itu waktu hidup mengatakan ini hanya pinjam nama ya, pinjam nama, pinjam KTP-nya saja. Hasil itu kan dimasukkan ke dalam harta waris yang dibagi dan semua ahli waris berhak di situ. Nah, ini juga perlu ya, perlu diperjelas catatannya ya bagi orang yang masih hidup ya seperti itu. Kenapa? Supaya tidak jadi masalah nanti ketika dia sudah wafat. Itu Pak, di antaranya gitu. Yang lain sih masih banyak sebenarnya. Iya, 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 iya. Oh, itu aja sudah suatu hal yang baru tentunya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya Iya, bahwa bukan hanya salah bagi-bagi harta saja ternyata untuk kita bicara waris ini. Tapi berbicara juga tentang utang piutang dan tadi juga Ustadz menyinggung tentang adanya kerjasama atau harta yang atas nama orang lain. Nah, ini kalau kerjasama ini apakah termasuk dengan kerjasama misalnya kita ada berbagi saham, kita buat perusahaan dengan teman-teman, ada 3 orang. Jadi saya misalnya atau ya masing-masing itu kan menanam saham misalnya ada yang 100 juta, 500 juta. Nah, itu ketika usahanya berjalan, nah itu kan aman-aman aja biasanya. Tapi kalau ketika meninggal nanti, itu bagaimana pula? Itu ada kaitan dengan waris juga, itu gimana, Ustaz? iya betul. Jadi ketika seseorang itu memiliki usaha bersama ya, bersama usaha bersama dengan orang lain, lalu kemudian eh, salah seorang daripada yang membuat usaha secara berkongsi seperti itu wafat, maka dalam pembahasan fikih muamalah eh, usaha kongsinya itu yang kita sebut syirkah ya, syirkah itu otomatis bubar ya, otomatis bubar. Lalu kemudian kepemilikan masing-masing pemilik saham itu dikembalikan kepada eh, pemiliknya. Nah, untuk orang yang wafat tadi, maka saham dia itu dikembalikan ke ahli warisnya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka berapa sebenarnya bagian dia? Ini kan berarti si apa harus punya catatannya juga. Jadi kalau misalnya dia ada kerjasama bisnis dengan orang lain, nah itu juga dicatat, ya. Dicatat supaya kemudian itu menjadi pegangan ya, pegangan bagi ahli waris supaya mengetahui sebenarnya berapa bagian orang tuanya dalam suatu usaha bersama. Yang nanti eh, itu akan dibagikan ke ahli waris ya. Kalaupun nanti misalnya mau dilanjutkan, nanti itu akan ada akad ulang ya, akad ulang dengan mitra bisnisnya. Oh gitu. Nah, Jadi seperti itu, Pak. nggak bisa langsung mendapatkan apa bagi hasilnya. Contoh misalnya ada seorang bapak meninggal, dia kerjasama nih dengan 2 temannya lagi. Nah, kita anggap aja dia punya saham 30%. Artinya keuntungan dia dapat 30%. Nah, meninggal bapaknya, terus si ahli warisnya langsung minta setiap bulan itu ada bagi hasil 30% dari kerjasama atau sirkah yang tadi itu berarti nggak bisa Ustaz ya, harus dibubarkan dan Ya, belum tentu iya bisa betul. ikut lagi Ya. atau bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau dalam pembahasan fikih muamalah di bab misalnya di mudorobah ya, akad mudorobah, salah seorang daripada pesyirkah itu meninggal, otomatis bubar. Jadi otomatis sirkahnya jadi batal ya. Karena apa? Karena kan tidak terpenuhi lagi rukun rukun sirkahnya ya. Jadi salah satu daripada yang bersirkah itu meninggal. Maka itu dibubarkan, ya dibubarkan lalu kemudian modalnya itu dikembalikan.
Nah, kalau misalnya ahli waris itu mau ikut bergabung di syirka tersebut, itu harus dibuat akad baru tentunya dengan persetujuan apa namanya peserta yang lain. Ya, kalau misalnya disetujui boleh masuk, kalau tidak berarti usaha itu akan lanjut dengan tanpa eh, apa namanya anggota peserta yang baru. Nah, adapun yang dikembalikan kepada yang sudah wafat itu kan dikembalikan kepada ahli warisnya. Itu nanti bagaimana itu menjadi hak waris ya, bagi para ahli waris. Nanti tinggal pembagiannya gimana itu berdasarkan ketentuan hukum faraid. Nah, Oh. gitu. Iya, iya. Jadi ini suatu hal yang baru juga nih Ustaz. Saya juga dulu mikirnya ya kalau kita udah kerja sama begitu ada yang meninggal maka keuntungan anggap 30% tadi maka itu bisa dibagikan untuk keluarga yang yang meninggal. Jadi setiap bulan mereka kita santunan seperti santunan memberikan bantuan lah karena kita sudah kerja sama di awal. Itu nggak boleh Ya, berarti Ustaz ya, nggak bisa itu ya. Seperti itu. nggak boleh ya. Jadi harus Oh, tetap dikembalikan ya, dikembalikan ke kembalikan secara eh, semua aset atau sahamnya itu tadi ya barangkali ya iya semua semua bagian dia lah ya, bagian dia bagian ya. dia Oh. sahamnya. Iya, Dan kalau mau seperti lanjut itu. juga belum tentu bisa karena kan beda kemampuan anggaplah anaknya atau mungkin istrinya dengan si bapak Iya, barangkali. betul, betul. Ya, Oh, berarti kalau gitu ya. mungkin kalau sekedar pemodal ya tidak perlu bekerja kan, cukup Ah, pemodal ya menyertakan tapi modal saja kan ya. tapi kalau Tinggal jadi pemodal menerima pengelola persetujuan repot. daripada yang lain. Oke, Nah, oke. cuma kalau jadi pengelola, nah ini yang berkaitan dengan skill ya kan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, ini menarik banget ya. Kita bicaranya waris, tapi ternyata yang diangkat itu atau yang akan dihadapi bukan hanya waris yang diperhatikan, tapi juga terkait utang, terkait muamalah, syirkah. Ini luar biasa ini. Dan ini ilmu-ilmu ini ya Bapak Ibu bisa dipelajari banyak ya. Tapi kalau di kita di waris ini barangkali Bapak Ibu bisa juga dapatkan ya Ustaz. Bagaimana kalau di Kapal Waris Center? Nah, nanti Bapak Ibu silakan ya bersiap-siap untuk pertanyaan berikutnya ya. Ini saya mau tanya dulu bagaimana kira-kira kalau untuk seperti itu memang bisa dipelajari Ustadz ya, bukan hanya waris gitu ya. Iya, iya betul. Jadi eh, ini ada pertanyaan nih, karena kan kita sudah sering menyelenggarakan training cara membagi waris ya, cara membagi harta waris. Nah, pertanyaannya itu kan kita mau membagi harta dari orang yang sudah meninggal. Katakanlah orang tua kita atau kakek dan nenek kita kepada kita ya, kita dan keluarga kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kitanya sendiri ya, kitanya sendiri membuat persiapan terhadap harta yang kita miliki supaya kalau kita meninggal itu semua urusannya beres. Nah, dalam arti bahwa kalau masih ada akad yang belum selesai, ada utang yang belum selesai, kemudian harta yang ditinggalkan itu kita sudah siapkan catatannya dan seterusnya. Apakah bisa gitu ya? Termasuk misalnya kita buat semacam simulasi ya, simulasi pembagian warisnya kepada anak dan ahli waris yang lain. Jawabnya bisa ya, jawabnya bisa. Jadi di Kafala Center itu kita juga ada program bagaimana membuat perencanaan ya, bagaimana membuat perencanaan pengelolaan daripada harta yang kita miliki sehingga ketika kita wafat nanti kita sudah siapkan tuh skenario pengelolaannya ya, skenario pengelolaan harta yang ditinggalkan baik untuk diwariskan atau misalnya katakanlah kita masih ada eh, sisa utang yang belum lunas. Nah, itu juga bisa kita siapkan dari sejak kita masih hidup, termasuk nanti kita siapkan skenario pelunasannya, ya, skenario pelunasannya. Karena dalam fikih itu juga kita diajarkan bagaimana skenario melunasi utang daripada orang yang sudah meninggal, ya. Ada beberapa skenario yang bisa kita gunakan, ya baik itu dari katakanlah aset yang dimiliki ya ataupun mungkin juga dilunasi oleh eh, ahli waris atau mungkin skenario gambarannya ya di kapal waris itu nanti ada semacam program perencanaan pengelolaan harta ya ketika kita masih hidup untuk diskenariokan seandainya nanti kita sudah wafat ya sehingga tujuannya sih intinya kita berharap
kita yang wafat itu bisa selamat di akhirat. Kemudian ahli waris yang ditinggalkan mengetahui apa namanya, apa yang harus dilakukan karena dia memahami hukum fikih cara penyelesaiannya menurut hukum Islam. Nah, tentu saja itu dari catatan yang sudah kita buat ya. Kita membuat skenario-skenarionya berdasarkan ilmu yang sudah diajarkan dalam hukum fikih atau hukum syariat. Nah, gitu. Oke, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini memang suatu hal yang baru. Jadi saya sebagai pendamping dari Ustadz Yusron ini mendapatkan suatu hal ini menarik. Makanya saya bertanya, ini pertanyaan saya sama ke Ustadz. Memang menjadi suatu hal yang penting. Nah, insya Allah nanti Ustadz sudah menyampaikan itu ada dan saya sudah mendapatkan informasinya juga sebenarnya nanti insya Allah akan dibagikan. Nah, ini tadi ada yang bertanya nih dari Medan nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Wah, salam kenal dulu nih dari Yanjuna. Ahoy. Oke, salam kenal buat semua. Dan ini pertanyaannya Ustaz, dari Bu Pin kalau ini ya. Assalamualaikum Pak, boleh tanya ya. Seandainya keluarga atau istri yang meninggal sudah diingatkan, tapi tetap keluarga atau istri tidak mau melunasi utangnya dengan mengatakan itu kan utang suami saya, bukan utang saya. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Dan bagaimana sikap yang menghutangkan? Nah ini kasus-kasus yang banyak terjadi juga Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi yang pertama eh, perlu kita pahami begini ya. Ketika seseorang itu wafat, maka harta yang ditinggalkannya itu disebut sebagai tirkah. Ya. Tirkah itu artinya harta peninggalan. Dia belum boleh dibagi sebagai waris sebelum ditunaikan kewajiban pada tirkah tersebut. Nah, di antara kewajiban yang harus dilunasi itu adalah utang. Nah, utangnya. Nah, oleh karena itu, utangnya itu dilunasi dari apa? Dari harta yang masih ditinggalkan oleh si almarhum, katakanlah suaminya. Bahwa yang berutang itu suaminya, yang berarti dilunasi dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya, gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ditanyakan yang berutang itu kan suami saya, bukan utang saya. Ya betul. Jadi makanya diambil dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah, siapa yang melunasinya? Tentu saja ahli warisnya kan dia yang apa? Apakah anaknya atau istrinya? Karena anak atau istrinya inilah yang kemudian mengelola harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami. Dan sebagai istri yang soleh ya, ini harusnya dipercepat ya, percepat karena kasihan itu ya. Jadi tadi kita sudah bacakan hadisnya ya bahwa eh, nasib daripada almarhum itu sedang menggantung ya, menggantung pada utangnya sampai dia dilunasi. Nah, gitu ya, Iya, Bapak iya, Ibu. iya. Baik, semoga sudah terjawab ya. Tapi memang ini ada beberapa kita temui karena menganggap bukan utangnya. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada keluarga yang meninggal, memang hutangnya dulu ya diselesaikan. Jangan dibagi dulu. Makanya sebenarnya tidak merugikan ya, Ustaz ya. Tadi kan istri tidak dirugikan karena harta yang dikeluarkan kan dari harta suaminya. Jadi Betul. suatu hal yang nggak lazim juga kalau harus tidak mau mengeluarkan padahal yang dikeluarkan dari harta yang meninggal ya. Itu Iya, kecuali betul. mungkin ke kasusnya tidak ada harta suaminya Ustaz. Nah, itu baru bingung kali Ustaz ya. Itu Iya, gimana betul. Ustaz? Boleh Ustaz? Ya, sebenarnya dalam Islam ada skenario-nya ya. Ada skenario melunasinya. Jadi ahli waris itu hukumnya sunnah ya. Sunnah untuk melunasinya. Tapi kalau yang wajib itu sebenarnya negara. Kalau dalam Islam kan sesuai dengan hadis Oh Nabi. gitu ya. Dalam hadis disebutkan mantaro kamalan fali warisatihi. Jadi siapa yang wafat itu meninggalkan harta itu untuk ahli warisnya. Waman taroka kalan, jadi siapa yang wafat itu meninggalkan utang, failaina, maka datanglah kepada kami. Maksudnya datang kepada Nabi sebagai kepala negara. Nah, kemudian utangnya itu akan dilunasi dari harta yang ada di Baitul Mal, yaitu harta salah satunya itu adalah dari pos zakat ya. Jadi salah satu daripada yang delapan asnaf ya, delapan pihak yang mendapatkan zakat, menerima zakat yang ada di surah At-Taubah ayat 60 itu kan disebut gorimin. Jadi orang yang berutang. Jadi nanti negara yang akan melunasinya. Itu Ya, kalau tidak ada harta yang ditinggalkan ya Ustaz ya. Kalau ada, iya nah seperti dari itu. si mayit dulu ya.
Ya, tentu saya dari ya simak. Ya, Kalau ya, itulah. kalau juga tidak ada, bisa juga ahli waris mendatangi pihak yang Ya, mengutangi, ya. minta pemutihan. Ya, itulah. Nah, Semoga lah seperti bisa terjadi, Ustaz ya. Itu kemungkinan itu ada bisa, karena memang harusnya seperti itu, Ustaz ya. ya bisa ya. Tapi kondisinya saat ini Ya, belum. jadi Baik, Bapak Ibu, langsung saja di ya. sini kami buka kesempatan, karena memang sampai jam 9 tadi kita tanya jawab yang memang inti dari topik kita pada malam hari ini. Dan berikutnya kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu, ya usahakan dulu mungkin sebatas yang kita tema pada malam hari ini. Karena kalau kasus, seperti saya sampaikan, kami ada konsultasi kasus itu di setiap bulannya di awal bulan ya. Tapi kalaupun memang Bapak Ibu ada yang urgent, ya silakan kami tetap coba bantu ya. Tapi kalau untuk konsultasi memang kita punya program ya. Program ini baik itu dalam WhatsApp group itu insya Allah kalau tidak bisa di Zoom, kakak tiap bulan itu kan tiap Zoom, nggak bisa ikut tiap Zoom misalnya tiap bulannya. Maka ikut yang di WhatsApp group itu bisa setiap pekannya. Setiap pekan kami buka kesempatan di hari Selasa. Nah, kalau setiap pekannya Bapak Ibu juga nggak mau menyampaikan di Zoom tidak, mungkin karena takut apa ya ingin lebih privasi ya, atau ingin face to face langsung atau ingin hanya disampaikan kepada Ustadz, kami juga mempersiapkan atau menyediakan konsultasi secara private. Nah, walaupun Bapak Ibu jauh di luar kota, kami tetap bisa gunakan seperti kita ini sekarang melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu bertemu dengan ahli waris apa dengan Kapolri Center, kami bertemu dengan ahli warisnya langsung, maka kita akan selesaikan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang yang penting ini, yang harus diperhatikan tadi. Jadi, Bapak Ibu sudah dapat pelajaran banyak nih. Ternyata waris ini berhubungan dengan utang, ya. Utang kita jangan sampai tidak diselesaikan kalau Bapak Ibu kebayang, ya, kalau misalnya contoh dari keluarga kita, bapak lah misalnya ya, atau suami dari yang ditinggalkan, itu mayatnya seperti Ustaz bilang terkatung-katung sampai itu diselesaikan, ya Allah. Kan kasihan. Bagaimana kita me, apa ya ingin membahagiakan dunia tapi di akhirat juga ya itu kita selesaikanlah semua ya Bapak Ibu ini pentingnya. Nah, bagi kita yang masih ada sekarang buatlah catatan-catatan itu yang tadi yang bisa disampaikan ada bisa diambil ya. Nah, silakan Bapak Ibu, kami silakan open mic bagi yang mau bertanya, langsung aja open mic boleh atau raise hand karena di sini partisipannya masih bisa dilihat lah yang open mic, karena kalau ramai banget sampai ratusan itu bingung mencari siapa yang ngomong gitu. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kita ini kan bincang-bincang nih, talk show ya, membahas tentang topik waris dan yang penting sekarang apa yang harus disiapkan tadi oleh ahli waris itu apa yang diperhatikan tadi udah disampaikan oleh Ustadz. Jadi sebelum bagi harta waris ada utang piutangnya, tolong diperhatikan. Dan ada juga kerjasamanya juga dan juga mungkin yang lainnya sambil mungkin kalau tidak ada yang bertanya barangkali Ustadz kita lanjut pertanyaan-pertanyaan yang lain Ustadz ya, karena ini menyangkut Boleh, saya boleh, juga silakan. menemukan di lapangan tadi Ya, terkait yang silakan. Ustadz sampaikan juga. Apa itu yang banyak orang, bukan banyak lah, ada orang mengatasnamakan hartanya, asetnya kepada orang lain. Nah, contoh yang paling banyak saya juga jumpai ya Ustadz juga menceritakan sama, ada suami mengatasnamakan istri. Nah, Ya. tapi bisa jadi ternyata mereka hanya memindahkan nama karena menghindari pajak. Si anak tahu, ya. Nah, tapi ketika sudah terjadi, si istri tidak mau menyatakan bahwa itu harta dia karena sudah dibagikan oleh sang suami. Apalagi atas nama suami. Nah, ada juga kasus yang mirip, mungkin yang lebih kompleks. Ada suami istri, suaminya bercerai dengan istri pertama, suaminya menikah lagi dengan istri kedua. Istri kedua ini nggak punya harta. Tapi ternyata begitu dengan istri kedua ini rezekinya barangkali bagus ya kita bilang sehingga banyak membeli aset rumah, mobil dan tapi itu atas nama istri kedua. Nah, ketika meninggal, nah istri kedua mengklaim itu haknya semua sehingga anak dari yang istri pertama ada berapa orang, 3 orang misalnya, itu tidak mau dibagikan. Nah, padahal di sini tidak ada yang tahu, Ustadz, antara suami istri ini itu sebenarnya betulkah harta si istri saat ini, atau suami hanya mengatasnamakan itu bagaimana penyelesaiannya kalau terjadi, Ustadz? Nah, itu Ustadz. Silakan, Ustadz. Iya, ya. Jadi memang yang terbaik itu ya suami ketika masih hidup membuat catatan ya, catatan. Apakah harta itu memang diberikan atau hanya atas nama?
Catatan itulah yang jadi pedoman. Terus kalau bagaimana kalau sudah terlanjur wafat tidak ada catatan yang ditinggalkan? Maka itu dibutuhkan namanya ketakwaan, ketakwaan daripada istri. Eh, Lalu bagaimana kalau keluarga tidak percaya dengan pengakuan istri? Ya, akhirnya memang harus disumpah ya. Nah, kalau juga tidak selesai ya di pengadilan agama diselesaikan, nanti akan diselesaikan dengan mekanisme yang ada di pengadilan agama. Pada umumnya sih nanti akan disumpah terhadap pengakuan tersebut. Nah, itu solusinya. Tapi kalau misalnya si suami itu sudah memiliki catatannya, tentu saja itulah yang paling valid ya kan. Paling valid karena langsung dari tangan pertama si pemilik harta ketika masih hidup. Nah, itulah pentingnya membuat catatan tersebut ya. Catatan tersebut yang seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali, kita siapkan ya sebelum kita tidur dan itu kita taruh di bawah bantal. Ya, kalau tidak bangun lagi, ya berarti sudah ada daftar tugas yang harus dilakukan oleh ahli waris. Kalau Masya sekarang sih Allah. memang sudah ada ini kan, sudah apa boleh ditaruh di mana ya, di file atau mungkin yang terbagus tentu saja di buku, sebuah buku yang disiapkan yang berisi catatan apa namanya muamalah yang perlu diselesaikan. Nah, seperti itu, Pak. Oke, ini penting dari tadi kayaknya catatan penting yang kita harus catat juga yaitu catatan Bapak Ibu ya. Kita harus memiliki catatan. Catatan terkait dengan aset, harta kita, utang piutang, tentang kerjasama barangkali tadi sirka atau adanya menaruh saham di mana gitu ya. Jadi itu penting ya. Jadi silakan Bapak Ibu pelajaran penting pada mari bisa ya catatan. Itu kita harus punya catatan. Selagi kita masih hidup, mari kita catat apa saja yang harus kita siapkan. Nah Ustadz, kalau kemarin saya dengar kan banyak itu Ustadz. Jadi kalau seperti wasiat selain wasiat ada apa namanya menaruhkan harta atau meminjamkan atau juga mungkin ya seperti apa ya wakaf itu sudah diwakafkan. Iya, Memang terkadang yang jadi masalah catatan ternyata. Udah diwakafkan tapi iya nggak betul. ada yang diketahui oleh keluarga, catatan tidak ada. Maka udah diwakafkan diminta lagi sama ahli waris itu juga terjadi Ustaz ya. Jadi Ada kesimpulan yang dari malam terjadi hari ini kasus seperti kecatatan itu. berarti Ustaz ya. Gimana tuh Ustaz kalau terjadi seperti itu Iya tidak betul. wakaf dan lainnya? Itu tadi kan, kasihan ya, kasihan orang tuanya ketika. Dan itu kasus terjadi ya, ada di suatu tempat orang tua sudah mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Tapi karena belum sempat di apa namanya dibuatkan sertifikat wakaf, ya belum sempat dipindah tangankan lah istilahnya ya eh, surat tanahnya. Akhirnya kemudian si anak menggugat dan meminta itu diambil kembali. Saya dengar masjid itu kemudian tanahnya diambil lagi oleh ahli warisnya gitu. Itu terjadi di satu tempat ya. Seperti itu. Nah, ini kan eh, kasihan ya bagi apa karena si almarhum dulu sudah berwakaf untuk itu. Nah, cuma karena beliau wafat tidak meninggalkan bukti-bukti dan kemudian keturunannya juga tidak bertakwa ya. Ya, harusnya kan juga apa namanya kalau meninggalkan keturunan yang soleh ini ya itu menolong lah ya, sangat menolong bagi orang tua. Tapi kalau meninggalkan orang keturunan yang mungkin ada di antara satu orang di antara itu yang kemudian tidak bertakwa, ya tidak soleh. Nah ini yang kemudian kadang terjadi di masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghindari ini kan harus disiapkan setidaknya bukti secara tertulis ya. Nah, itulah yang disiapkan oleh si pemilik harta. Membuat catatan tentang harta yang sudah diwakafkan. Jadi harta kita pada orang lain itu kan ada pada orang lain tapi kepemilikannya sudah pindah. Ada juga harta ada pada orang lain tapi kepemilikannya itu belum pindah, masih masih milik si pemilik harta. Nah, apa contohnya ya? Jadi kalau ada pada orang lain tapi sudah pindah kepemilikan, misalnya sudah kita hadiahkan, ya, sudah diwakafkan, sudah disodakohkan, berarti sudah pindah kepemilikan. Tapi ada juga yang itu sebenarnya ada pada orang lain tapi belum pindah kepemilikan. Misalnya hanya dipinjamkan. Ya. Dan itu juga perlu itu kalau misalnya ada barang-barang aset yang itu dipinjamkan kepada orang lain, nah itu juga dicatat.
dicatat sehingga ketika dia meninggal ahli waris itu bisa bisa menagih ya, meminta supaya itu dikembalikan. Apalagi kalau sampai itu berharga. Nah, karena kan menjadi milik daripada ahli waris sesuai dengan porsi waris. Ya, begitu. Oke, jadi banyak ya memang yang harus disiapkan Bapak Ibu. Nah, catatan-catatan inilah memang yang menjadi poin penting kita untuk kita harus persiapkan. Ya, jadi ketika adanya catatan-catatan ini, insya Allah akan membantu penyelesaian kasus waris yang terjadi dalam Nah, keluarga kita. Jadi catatan ini sangat penting. Mari kita dari sekarang rajin mencatat karena inilah yang membawa kita ya ketenangan juga bagi yang meninggal ya. Jadi selamat juga ya yang meninggal itu ternyata walaupun nanti sudah banyak mendapatkan aset, mencari harta banyak-banyak, ketika meninggal yang ditinggalkan ternyata berebut dan juga tidak menyelesaikan catatan-catatan apa tidak menyelesaikan apa yang harus diselesaikan karena tidak ada catatan, maka kita harus punya catatan dari sekarang. Nah, mari kita siapkan catatan-catatan tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin terkait semuanya ini, memang saya pernah dapatkan dari Ustadz juga ya Bapak Ibu, bahwa itu semua sebenarnya bisa kita persiapkan. Tadi Ustadz juga sudah sampaikan. Nah, untuk mempersiapkan ini, kalau seandainya Ustadz kita kan belum meninggal, tapi ketika kita memang ingin agar keturunan atau ahli waris kita tenang, itu boleh Ustaz ya kalau kita buatkan seperti simulasinya atau menghitung walaupun belum meninggal nih ya, bukan berarti kita apa ya mengejar hartanya, tapi agar tenang aja juga yang meninggal apa yang meninggalkan harta juga selamat dunia akhiratnya, tidak terkatung-katung ya dan juga tidak berebut. Nah, apakah boleh atau bagaimana sebaiknya Ustadz kalau hal seperti itu? Karena Ustadz pernah sampaikan ya itu memang harus semuanya dihitung. Nah, itu bagaimana sebaiknya kalau biar betul-betul keluarga tenang, bahagia, yang meninggal juga bisa selamat ya karena tidak jadi perebutan hartanya. Itu bagaimana menurut Ustadz? ya. Jadi memang boleh hukumnya kita buatkan skenario ya. Jadi bukan pembagian waris tapi skenario, skenario pembagian waris. Katakanlah gini, orang tua itu sudah tahu kan, sudah tahu anaknya misalnya ada 5 orang. Di antara 5 itu ada laki-laki 3, ada perempuan 2. Kemudian orang tua juga tahu lah ya, suami lah misalnya ya, bahwa istrinya masih hidup. Katakanlah ibu kandungnya masih hidup. Katakanlah ayahnya juga sudah, anggap aja ayahnya sudah meninggal. Nah dari situ kan dia sudah bisa membuat semacam skenario. Skenario seandainya dia wafat, siapa yang akan mendapatkan harta warisnya dari ibu kandungnya, istrinya, dan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah masing-masing itu dapat berapa persen misalnya, atau seperberapa, itu kan juga sudah bisa diskenariokan. Nah, itu catatan seperti itu boleh juga kita buat. Nanti tinggal diupdate ya, diupdate misalnya sampai tanggal sekian, misalnya ada yang diantaranya meninggal, maka diupdate ya, diupdate lagi, diperbaiki lagi sesuai dengan kondisinya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bagus ya, bagus untuk kita buat untuk supaya nanti di anak itu sudah punya pandu, tidak pernah belajar ilmu faraid. Mungkin anaknya disekolahkan di umum semua ya. Di umum semua tidak ada yang lulusan pondok sehingga mungkin tidak paham dengan hukum waris dan katakanlah si orang tua khawatir ini nanti anaknya ini terjadi perselisihan ya. Maka dibuatkan skenario, skenario pembagian harta warisnya. Boleh. Masuk kalau memang sudah terbagi ya, dijadikan sebagai hibah atau wakaf dan sebagainya daripada orang tuanya. Nah, gitu Pak. Oke, Suaranya masih baik. di Iya. mute itu Pak. Jadi itu bisa ya, jadi boleh. Nah, makanya ini Masya Allah ya Bapak Ibu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul ke Kafawari Center itu, ada juga bahkan ada yang ikut training itu setelah ada orang tuanya meninggal, baru akhirnya ikut. Nah, padahal
ternyata tadi ya harusnya sudah diketahui ya atau sudah tahu cara baginya atau kalau tidak sudah dipersiapkan. Jadi dengan simulasi itu Ustadz kalau di Kavawari Center karena Bapak Ibu ini saya sedikit bocorkan ya ini sebenarnya coming soon tuh yang kemarin pernah disampaikan bahwa ada program terbaru dari Kavawari Center yaitu ya salah satunya yang kita coba bahas ini. Nah, saya sendiri sebenarnya juga belum tahu betul apa isinya karena ini Ustadz yang mencoba meramu bagaimana agar masyarakat kita umat muslim ini betul-betul tidak lagi mengejar harta sekedar mengejar harta tapi betul-betul sudah menyiapkan agar nanti harta yang ditinggal itu ya bisa berkah. Berkah buat ahli warisnya juga buat yang ditinggal. Jadi insya Allah diri yang mencari harta sebanyak-banyaknya mungkin ya itu bisa selamat juga. Jadi diri selamat, Mhm. keluarga bahagia itulah tentunya yang kita inginkan. Nah, maka Ya, eh, betul. betul Ustaz ya, ya kan Ustadz mengajak kemarin Ya, bagaimana betul. kalau kita coba buat simulasi. Nah, simulasi ini Ustadz, mungkin saya juga belum dapat gambaran pasti ini sebenarnya. Ini kalau simulasi itu dibuat dalam bentuk sesuatu apa? Dan kalau seandainya terjadi ada yang tidak sesuai meninggal, apakah itu bisa dengan mudahnya nanti berubah? Bagaimana dengan programnya? Mungkin programnya ini ya ini masih coming soon Bapak Ibu, tapi ini insya Allah kita akan tetap jalankan dalam waktu dekat ini. Karena Ustadz sudah mulai menyampaikan dan kebutuhan juga mulai banyak, mungkin mulai banyak Bapak Ibu. Nah, mungkin Ustadz boleh sampaikan dikit bagaimana simulasi itu dan kemudahan-kemudahannya barangkali Ustadz. Iya, jadi eh, simulasinya itu tentu saja kita buat sesuai dengan kasus yang kita hadapi sendiri ya. Jadi makanya itu sifatnya unik ya. Setiap orang itu nanti akan beda-beda sesuai dengan kondisi yang dia hadapi di keluarganya. Nah, nanti kalau misalnya di antara anggota ahli waris itu ada yang wafat mendahului kita misalnya kan, maka itu diupdate aja karena kita sudah ajarkan ilmunya. Jadi itu nanti diupdate aja setiap ada yang meninggal, diupdate. Jadi kalau misalnya eh, kalau kita belajar sistem dokumen ya, mungkin yang pernah belajar dokumen di pabrik atau di kantor ada namanya ISO. Nah, itu kan tinggal diupdate aja. Jadi ini update tanggal sekian ya, terakhir tanggal sekian. Nah, itu tinggal dimasukkan saja. Seperti itu. Jadi bisa dapat hasilnya juga Ustadz ya, walaupun kita tidak belajar training ilmu warisnya secara Bisa, khusus ya. bisa ya. Karena Betul, betul. banyak yang kami hadapi ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan. Kalau diminta belajar training waris itu, waduh, jelimet Ustadz, mumet. Harus Kemudian hitung-hitung angka-angka, ada KPK lah, buat ya, inilah. Akhirnya mereka tidak mau untuk belajar. Tapi ketika kasus nanya itu wah, ngotot gitu, mendesak gitu ya. ya, Nah, makanya dengan simulasi apakah memang bisa membantu Ustadz ya? Jadi kalau seandainya pun bisa, ada bisa ya. kemungkinan tuh peluangnya atau kemungkinan ya besar hasilnya sudah nampak ya, Ustaz ya karena utangnya sudah Betul. ketahuan asetnya berapa hartanya kemudian kalaupun ada sirkah kerjasama mungkin dengan pihak lain sudah tahu berapa yang Iya, dikeluarkan untuk apa mungkin modalnya barangkali gitu Ustaz ya. Nah, betul, betul. kemudian Ya, juga apakah ada yang diwakafkan itu bagaimana statusnya catatannya, kemudian iya. bagaimana dengan yang mungkin dipinjamkan, itu pinjaman juga termasuk Dipinjamkan. tadi ya, berarti dicatat ya. Betul. Jadi semua itu Iya, tercatat. betul. Nah, itu dicatat dalam simulasi dihitung berarti Ustaz ya. Nah, Betul, betul, nah betul. kemudian ada juga Ustaz sampaikan tadi kalau hibah masuk juga Ustaz itu, dicatat juga atau enggak? Kenapa? Hibah. Apa itu? Kalau Iya, misalnya iya dalam dicatat, simulasi tadi dicatat ada aja, eh, iya dicatat nyebut aja juga ya. untuk, ya dicatat aja untuk sebagai semacam pengalaman bagi ahli waris bahwa itu jangan lagi diklaim gitu. Ah, itu jadi Ah, biar tahu semuanya. Jadi Bapak Ibu ini ya sangat membantu ini sebenarnya simulasi komprehensif ya jadi. ini ya. Jadi lengkap dan Bapak Ibu sudah tenang ya kalau seandainya memang yang meninggal juga bisa tenang. Dan ini bisa nanti dibuat ini Ustaz, simulasi ini mungkin satu rumusan tapi ini bisa berlaku nanti misal nih dalam keluarga kan ada bapak, ada istri, Iya, ada ya betul. ada suami, ada istri. Nah, ini juga bisa diganti-ganti Ustaz ya nanti untuk ininya simulasi Ya, itu. ya makanya kan dia yang diajarkan polanya. Polanya Jadi ya, kalau wah polanya ini dia mantap ini polanya polanya ya, diajarkan nanti keren-keren ya. jadi kalau berubah berubah ahli waris maka tinggal ikuti pola aja. Nah, jadi nggak perlu Ya. hitung-hitung KPK, berarti sudah harusnya sudah dapat gambaran ya. Nah, ini menarik nih Ya. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah jadi saya mendapatkan informasi ini dari Ustadz Yusron dan saya langsung menangkap peluang ini dan saya bilang ini memang serius, memang ini yang banyak kita jumpai di masyarakat. Karena yang bertanya sama saya juga halnya lebih kurang itu sama.
Dan ternyata banyak kasus-kasus yang di luar, bukan hanya harta, tapi tadi bagaimana dengan pembagian hasil kerjasamanya, utang-utangnya. Nah, termasuk tadi harta yang atas nama dan lain-lainnya itu dicatat semua nanti di simulasi. Nah, ini saya sendiri ini menunggu-nunggu sebenarnya bagaimana. Nah, tapi Bapak Ibu, Alhamdulillah Ustadz Yusron sudah membuatkan ya program khusus ya. Sebenarnya untuk namanya kita kemarin sudah coba tanya bagaimana ya. Sebenarnya lebih kepada perencanaan waris ya. Kenapa ini penting? Nah, ini mungkin saya coba presentasikan dulu. Sebenarnya ilmu training waris ini juga penting. Ya, di mana yang tadi Bapak Ibu sudah lihat di awal ya, nih saya share sudah ada yang testimoni. Tapi ini satu lagi, bagaimana seorang ibu yang sudah berusia 80 tahun aja itu masih menyatakan ini ilmu yang sangat penting dan anak-anak kita pun harus tahu. Makanya minimal kalaupun anak-anak kita nggak tahu ilmunya untuk hitung-hitungnya, cuman kalau mau tenang ya, kita bisa buat simulasi. Tapi kita tonton dulu ya, bagaimana dengan testimoni atau yang disampaikan oleh pesan-pesan ibu ini sangat-sangat penting bagi kita. Yuk kita langsung saja lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan.
Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pesan penting dari orang tua kita yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini masih mengikuti pembelajaran Bapak Ibu untuk training tadi yang mana langsung menghitung. Nah, sekarang Bapak Ibu dikasih kemudahan ya agar tidak terjadi pertikaian dalam keluarga. Kita banyak dapatkan fakta, mungkin saya sekilas saja ya contoh kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ya seperti ini. Tentu ini tidak mau terjadi di antara kita, keluarga kita. Dan ini semua sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam hadis ini, hadis riwayat Ad-Tuni dan Al-Hakim ini, ya Bapak Ibu, di sini jelas ya dikatakan bahwa ketika ilmu waris akan dicabut nanti, maka fitnah menyebar sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. Nah, untuk inilah kami membantu keluarga-keluarga Muslim di Indonesia dimanapun berada. Kami membantu Bapak Ibu kalau memang kesulitan untuk belajar hitung-hitungan, maka minimal bantulah dengan menyelesaikan membuat simulasi ya, yang mana itu sangat berguna ketika nanti meninggal, yang ditinggalkan bisa tenang, yang keluarga juga bisa bahagia. Maka kami membuat training perencanaan waris. Nah, ini baru pertama kali angkatan pertama, maka saya sendiri pun tidak tahu banyak isinya, tapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusron bisa dapat gambaran seperti yang ada di sini. Bapak Ibu boleh baca di sini dan saya bacakan mengapa ikut training ini. Nah, jadi training yang kali ini itu insya Allah sukses merencanakan harta berkah buat ahli waris, diri selamat yang meninggal ya, dan keluarga bahagia. Nah, insya Allah ini hari Selasa dan Jumat seperti biasa, seperti lain, mulai tanggal 23 Februari insya Allah. Jam 20.00 sampai 21.30 selama 5 kali pertemuan online via Zoom. Nah, pertanyaan penting tadi, mengapa ikut training ini? Ini Bapak Ibu bukan hitung-hitungan seperti ikut training yang mungkin Bapak Ibu banyak yang mundur ya. Kami mencoba menawarkan tapi mundur karena sudah tidak sanggup atau tidak bisa mengikutinya. Padahal banyak yang bisa juga. Tadi seperti orang tua kita Ibu berusia 80 itu ikut training hitung-hitungan. Namun tidak semua bisa, iya, tidak semua sama. Maka kami membantu keluarga-keluarga yang memang ingin membutuhkan penyelesaian nanti ketika meninggal, maka tidak lagi kesulitan, maka lakukan dengan cara membuat simulasi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kami memberikan dengan cara di sini Bapak Ibu ya bisa mendata aset yang ditinggalkan. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini mengapa ikut training waris ini? Karena Bapak Ibu bisa mendata aset yang ditinggalkan. Kemudian apalagi bisa mendata utang yang ditinggalkan. Nah, jadi Bapak Ibu utang-utang yang mungkin selama ini ya kita mungkin tidak ketahui, tapi itu sangat penting untuk dicatatkan. Maka itu juga akan didata. Kemudian mengapa ikut training ini bisa merancang penyelesaian utang secara syar'i. Nah, ini dibantu bagaimana menyelesaikan utangnya secara syar'i ya. Karena ini penting. Jangan sampai kita nggak selesaikan, nanti mayatnya jadi terkatung-katung ya. Nah, kemudian memahami yang dilakukan jika partner bisnis wafat. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan kerjasama, sirkah. Bagaimana kalau partner bisnis wafat? Nah, termasuk yang punya saham meninggal, ya, bagaimana ahli warisnya? Nah, ini akan dibuatkan simulasinya langsung, dibuat hitung-hitungannya. Kemudian, bagaimana agar harta yang ditinggal tidak terjadi sumber konflik di keluarga? Nah, ini tadi, jangan sampai sumber konflik. Nah, bagaimana caranya? Sudah dibuat perhitungan. Jadi, kalau contoh dalam kenyataannya, Bapak Ibu, kalau nanti sudah ikut training ini, punya anak laki-laki dua, perempuan tiga, maka anak laki-laki dan perempuan, ya itu bisa sudah mengetahui bagaimana bagiannya kalau ya seandainya nanti meninggal dari orang tuanya, maka kita sudah buatkan agar tidak terjadi konflik.
Karena bisa jadi anak berebut dengan cara meminta bagi rata dan juga cara hal-hal lainnya yang menguatkan bahwa dia harus dapat lebih banyak. Nah, dengan adanya ini, semua keluarga insya Allah bisa tenang dan bahagia. Dan harta yang diberikan atau disiapkan oleh orang tua juga bisa berkah. Dan terakhir, merancang dengan simulasi pembagian waris secara syar'i buat keluarga. Nah, inilah yang poin pentingnya. Sehingga Bapak Ibu bukan hanya mendapatkan ilmu-ilmu tadi ini semuanya, bisa mendata aset, bisa mendata utang dan lainnya, tapi Bapak Ibu juga sudah mendapatkan simulasi yang bisa digunakan nanti ketika siapapun yang meninggal sebenarnya bisa dimasukkan karena polanya seperti Ustaz bilang tadi sudah disiapkan. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu silahkan ikuti training ini daftar dan sekarang. Dan ini perdana dan ini baru. Nah, inilah yang kami sampaikan launchingnya menunggu ya. Ternyata bulan Februari ini baru selesai. Kami sudah merumuskan ini lebih kurang setengah tahun yang lalu dan butuh perjuangan dalam menyiapkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kita ya kami dari Lembaga Edukasi Bisnis Kafah Waris Center berusaha memberikan terbaik dan itu betul-betul membutuhkan effort yang luar biasa. Kami tiap bulan mempersiapkan apa yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu agar mudah, agar tenang hidupnya, agar selamat juga yang tinggalkan dan juga yang selamat yang meninggalnya. Bagaimana nanti di pertanggungjawabannya di akhirnya tidak lagi dikejar-kejar karena utang dan juga bagi hasil akad-akad yang bermasalah mungkin dan lainnya. Nah, itu sudah disiapkan dengan adanya perencanaan dalam training ini. Nah, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari pada malam hari ini. Dan bagaimana ikut training ini? Nah, ini dia. Untuk training ini, biaya trainingnya kami juga tidak mengambil yang mahal-mahal hampir sama dengan sebelumnya. Kalau normalnya itu 500.000 Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak bayar segini. Kita coret Bapak Ibu hanya bayar ya 297.000 dan khusus yang hadir malam-malam hari ini. Nah, ini khusus Bapak Ibu yang hadir ya selamat ya keberuntungan untuk Bapak Ibu karena harga ini tentunya sudah promo dan Bapak Ibu dapat lagi diskon khusus yaitu kami berikan untuk yang hadir pada malam hari ini langsung transfer dalam waktu 3 hari ke depannya yaitu dapat diskon lagi 50.000. Berarti Bapak Ibu hanya membayar 247.000. Dan ini kami tunggu sampai hari Senin 12 Februari 2024. Jika lewat tanggal 12 Februari ini, maka harga kembali normal. Harga bukan harga normal di atas ya, tapi harga normal yang promonya gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu langsung saja boleh dicatat ya daftar segera sekarang dengan diskon 50.000 itu dengan transfer ke rekening BSI. Nah, Bapak Ibu silakan transfer ke rekening BSI yang ada di sini. Boleh di capture atau di foto atau nanti ini saya kirimkan juga di chat. Nah, silakan Bapak Ibu ambil itu di foto, di capture, Bapak Ibu transfer langsung ke sana, maka Bapak Ibu transfernya berapa tadi? 247.000. Jadi sudah dipotong, tidak bayar full. Nah, di sini Bapak Ibu saya kirimkan nomor rekening yang harus ditransferkan silahkan di sini sebentar ya. Saya masukkan di chat Zoom Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu silakan kalau memang butuh ini sangat dibutuhkan insya Allah. Nah, tinggal Bapak Ibu ambillah kesempatan ini. Nah, ini sudah dikirimkan. Silahkan transfer ke rekening BSI nomor rekening yang tercantum di layar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu nanti masih ada pertanyaan, tolong simpan nomor saya ini. Saya masukkan di sini ini nomor saya pribadi Bapak Ibu ya. Karena saya sebagai founder dari Kafamari Center ini ya siap membantu Bapak Ibu untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Kami akan utamakan lah nih. Nih, ini nomor saya hubungi ya. Nama saya Rahmat Junaidi ya. Silakan hubungi di nomor 0853 5551 7722. Oke. Bapak Ibu, ini mungkin informasi yang penting bagi Bapak Ibu pada malam hari ini. Ya, insya Allah setiap Selasa dan Jumat jam 20 sampai 21.30 fasilitas Bapak Ibu dapatkan video rekaman. Jadi kalau seandainya pun Bapak Ibu tidak hadir karena ada kesibukan, kerja, bisnis, apapun itu, maka tetap bisa mendapatkan rekamannya. Jadi tetap bisa mengikuti walaupun tidak hadir di live-nya. Dan ini Bapak Ibu 5 kali pertemuan, insya Allah Bapak Ibu sudah mahir dalam pola-pola simulasinya sudah bisa dapatkan sehingga insya Allah Bapak Ibu sudah tenang nantinya keluarga semuanya bahagia. Nah, itu Bapak Ibu ya, di nomor saya tadi. Nah, sementara
ini dulu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau ikut silahkan langsung transfer ke nomor rekening tadi. Untuk linknya memang belum ada karena ini perdana. Kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang hadir. Jadi ini belum kami publish, belum kami umumkan secara formal ke luar. Bapak Ibu lah yang orang beruntung dapatkan diskon. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ambil, sayang terlambat nanti sudah kembali ke harga 297. Barangkali itu dari saya. Sebelum kita tutup, mungkin dari Ustadz Yusron ada closing statement, ada tambahan Ustadz? Ya, jadi apa yang harus disiapkan ya ketika kita akan melakukan pembagian harta waris ya. Jadi intinya bahwa kewajiban daripada ahli waris itu adalah menyelesaikan apa saja kewajiban yang harus ditunaikan pada harta yang ditinggalkan ya. Mulai dari tadi biaya pengurusan jenazah, kemudian melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Nah, itu untuk eh, apa namanya? eh, mayit yang meninggal. Nah, bagi yang masih hidup, tadi sudah kita bahas bahwa bisa juga mempersiapkan dari sekarang, mempersiapkan berbagai macam catatan, termasuk pemahaman tentunya pemahaman disampaikan kepada anak kita maupun ahli waris kita sehingga nanti ketika kita wafat itu yang kemudian mereka akan laksanakan. Sehingga kita berharap kalau urusan kita yang belum selesai di dunia ini diselesaikan oleh ahli waris kita, maka kita berharap nanti itu akan memberikan keselamatan bagi kita di akhirat. Dan anak cucu yang ditinggalkan itu bisa bahagia. Bahagia kenapa? Karena mendapatkan harta yang berkah dan mereka tetap berukun. Nah, seperti itu. Gitu, mungkin Pak Rahmat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, demikian untuk talkshow waris kita pada malam hari ini. Insya Allah kami akan terus berbagi dan Bapak Ibu silakan ikuti di grup WhatsApp yang sudah ada. Dan kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Kami atubu dari ilaik. Kafal Wali Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf atas semua kesalahan kurangan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ya. Ya, Ya, mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Izin kita close.